dalam Yesus tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah ilustrasi. Suatu ketika pimpinan tertinggi dari penguasa kegelapan dunia ini mengadakan pertemuan akbar atau pertemuan skala internasional. Jadi seluruh anggotanya dikumpulkan dan kemudian dalam sambutannya pimpinan ini memberikan arahan dan penekanan. Dia mengatakan, kita tidak bisa mencegah dan melarang untuk orang Kristen itu beribadah. Kita juga tidak bisa mencegah dan melarang orang Kristen untuk membaca Alkitabnya. Kita juga tidak bisa mencegah dan melarang orang Kristen untuk berdoa. Kita juga tidak bisa mencegah untuk mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Namun ada satu hal yang bisa kita kerjakan, dan mari ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengerjakan dengan tujuan agar orang Kristen tidak memiliki hubungan yang baik dengan juru selamatnya, dengan Kristus. Karena kita tahu, jika orang Kristen memiliki hubungan atau persekutuan yang baik dengan Kristus sang juru selamatnya, maka kekuatan kita ini tidak akan ada apa-apanya. Kekuatan kita ini tidak akan sanggup menyentuh mereka. Oleh karena itu, kita perlu jalan keluar. Bagaimana supaya kita bisa mengalahkan mereka, kita bisa menjatuhkan mereka, dan kekuatan kita bisa menjamah mereka. Lalu peserta sidang bertanya, apakah yang harus dikerjakan? Kemudian pimpinan sidang ini mengatakan, yang pertama harus kita kerjakan adalah bagaimana caranya supaya kita membuat mereka sibuk dan sangat sibuk dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang remeh, yang tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan rohani mereka. Kita harus membuat mereka begitu sangat sibuk sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk mereka mengadakan persekutuan dengan Tuhannya. Karena kalau itu sampai terjadi, mereka memiliki hubungan yang baik dengan juru selamatnya, dengan Kristus Tuhannya, maka mereka akan memiliki rasa ketergantungan yang luar biasa, dan itu sangat berbahaya buat kita. Jadi yang pertama yang perlu kita kerjakan adalah buatlah mereka sesibuk mungkin dengan hal-hal yang remeh, hal-hal yang tidak bermanfaat buat pertumbuhan rohani mereka. Buat suami-suami bekerja 24 jam 7 hari, buat juga istri-istri bekerja 24 jam selama 7 hari. Buat anak-anak mereka sibuk sehingga kemudian keluarga mereka tidak memiliki hubungan yang harmonis. Di sanalah kita bisa bekerja, memecah belah keluarga itu. Buat mereka sibuk dengan gadgetnya, buat mereka sibuk dengan komputernya, buat televisi non-stop menyala di rumahnya, buat internet tidak pernah putus di rumahnya, sehingga mereka mulai secara tidak sadar mulai tergantung dengan perkara-perkara yang seperti itu.
Dan kalau itu terjadi, maka kuasa kita akan sanggup menjamah mereka, karena mereka tidak lagi memiliki waktu untuk bersekutu dengan juru selamatnya. Lalu yang kedua yang perlu kita kerjakan adalah beritakan berita palsu sebanyak-banyaknya. Hembuskan, sampaikan berita bohong kepada mereka sebanyak-banyaknya. Berita palsu, berita yang menakutkan, berita yang menggetarkan, mengkhawatirkan dan seterusnya, supaya kekuatan mereka menjadi kecil ketika mereka mulai khawatir, ketika rasa ketergantungan mereka dengan Tuhannya, dengan juru selamatnya mulai kendor. Maka kekhawatiran itu pasti akan ada dalam kehidupan mereka. Dan itulah kesempatan kita untuk melaksanakan tugas kita, yaitu mengalahkan mereka dan menghancurkan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini hanya ilustrasi saja, tetapi itulah yang sedang terjadi. Sebagian dari apa yang dikerjakan oleh kuasa dunia ini. Efesus pasal yang ke-6 mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan ini, kehidupan kita yang ada ini sebenarnya adalah sebuah peperangan rohani. Dan kita perlu mengingatnya dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak tertipu, supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita berpegang, berpikir, berkata-kata, melakukan sesuatu dengan tepat. Sehingga apa yang kita kerjakan itu bukan kita kerjakan berdasarkan kita telah berhasil ditipu. Karena dalam ayat itu mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh kuasa dunia ini adalah tipu muslihatnya. Begitu banyak tipuan, kebohongan yang akhir-akhir ini disampaikan begitu dahsyat dan luar biasa. Berita ketakutan, apalagi di tengah-tengah kondisi dunia yang sekarang dalam masa kesesakan seperti ini, dalam masa yang sulit seperti ini karena adanya pandemi. Tentu saja berbagai cara akan segera kekuatan kuasa dunia ini lancarkan buat kita sedapat-dapatnya menjatuhkan dan melemahkan kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10, firman Tuhan di sana menuliskan bahwa jikalau dalam kesesakan ini engkau menjadi lemah, maka hilanglah kekuatanmu. Jikalau engkau dalam masa kesesakan ini khawatir, maka menjadi lemahlah kekuatanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kita ada di dalam hubungan kita dengan juru selamat kita. Kekuatan kita ada di dalam hubungan atau persekutuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Di sanalah kekuatan kita, bukan di tempat yang lain. Dan iblis atau kuasa dunia ini berusaha dengan sekeras-kerasnya agar kita ini sibuk sekali, sangat sibuk, sehingga kita tidak punya waktu untuk duduk tenang mengundang Tuhan atau juru selamat kita bersekutu dengan Dia. Padahal kita tahu persis firman Tuhan mengatakan kekuatan kita ada di sana. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan juru selamat kita, dengan Tuhan kita, maka kemudian akan timbul rasa ketergantungan yang luar biasa kepada Tuhan, atau rasa mengandalkan Tuhan itu luar biasa. Sehingga ketika kita ada di dalam masa-masa sulit, masa-masa kesesakan ini, tidak timbul kekhawatiran kita, tetapi kita boleh dipelihara di dalam damai sejahtera. Kita boleh menikmati semua yang baik yang Tuhan sediakan, dan kekuatan kita tidak menjadi lemah. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen atau mengajar atau mendisiplinkan diri kita sendiri. Mari kita berikan waktu kita untuk kita memiliki persekutuan dengan Tuhan kita, dengan juru selamat kita, supaya kita beroleh kekuatan dari Tuhan, kita beroleh kekuatan darinya, sehingga apapun yang terjadi, kesesakan apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, apapun juga yang sedang menimpa kita, dan bahkan sekarang ini menimpa seluruh dunia, kesesakan ini. Tapi bagi orang-orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhannya, dengan juru selamatnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka dia akan senantiasa memiliki kekuatan. Karena memang hanya di dalam Dialah
kita ini kuat. Hanya di dalam Dialah kita beroleh penghiburan. Hanya di dalam Dialah kita memperoleh semua kebutuhan yang kita butuhkan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku cari damai, kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.